Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ba'd. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami dalam mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan dalam rangka beribadah khusyuk kepadamu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatul iman azakumullah, para jamaah salatul subuh yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir, para umat yang mendapatkan doa Rasul, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku pada waktu subuhnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, pagi hari ini ba'da subuh kita lanjutkan kajian rutin kita, membedah persoalan-persoalan terkait syaitan, jin, dan fenomena sihir. Bahas kitab tentang, judulnya adalah, kalau jamaah cari-cari kitabnya, As-Su'al ya, Khamsumi'ah fil Jin wa Syayatin. Jadi persoalan-persoalan ya, 500 perkara terkait fenomena alam jin dan syaitan. Bulan Februari ya, terakhir kita bahas itu ada 5 bab terkait tentang ru'yatul jin, khuwatus syaitin ya, langkah-langkah syaitan mengganggu manusia, sampai pada bahas bab 63 ya. Sekarang kita lanjutkan ke bab persoalan yang ke-64 ya, tentang, judul besarnya adalah kejahatan syaitan pada diri, keluarga, dan cara mengatasinya. Kejahatan syaitan pada diri, keluarga, dan cara mengatasinya. Kita mulai dari bab ke-64. Karena ini bentuknya soal ya. Kalau jamaah punya kitabnya, itu bentuknya adalah pertanyaan-pertanyaan ya, atau persoalan-persoalan, nanti dijawab dengan hadis dan ayat-ayat. Di mana kita menyadari bahwa fenomena alam ghaib ini adalah perkara-perkara yang sangat sensitif ya. Kalau kita bahas ya, kajian ini kita tidak bisa dengan hawa nafsu atau emosional semata, tapi harus menggunakan masadir yang kuat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Setidaknya pandangan-pandangan para ulama yang sahih akidahnya kita bisa pegang. Karena alam jin ini sampai saat ini ya, saya diundang hampir 16 tahun belum berhenti terkait persoalan-persoalan setan, jin ya, rumah tangga begitu. Bahkan saya baru pulang dari Garut Pak, kalau ada yang tahu ya, Garutnya Garut leweng pisan ya. Perjalanan di Maps itu 7 jam, sampai sana 10 jam ya, Masya Allah, dekat Samudra Hindia ya. Jadi kalau kita ke sana tuh laut tuh udah lepas ya. Kita menangani di sana, lupa saya nama kecamatannya itu, pokoknya Garut Selatan ya Pak, melewati Gunung Gelap ya. Kita nangani di sana ada 8 keluarga ya yang mengalami gangguan. Ternyata mereka ya saudara-saudari kita yang mereka Masya Allah ya, Muslim ya, beribadah, namun ketika kita sampaikan dakwah terkait akidah, masalah bagaimana tauhid uluhiyah ya, bersandarnya hanya kepada Allah, lalu masih ada di antara sebagian mereka yang memang ya jujur ya, kebetulan kalau dari situ kami ke Garut kotanya gitu ya, dari kotanya, dari Garut sama Tasik tuh ternyata usahanya itu
Kalau ada yang tahu Bapak Ibu sekalian ya, usahanya usaha ini apa? Jual gamis ya, gamis sama ini. Pokoknya pakaian-pakaian muslimah ya, ciput dan lain-lain. Ternyata rumah-rumah itu banyak yang ditanam ya, jimat-jimat Pak ya. Bahkan di dinding-dinding rumahnya gitu ya. Ini perlu kita sampaikan. Dan memahami jin itu tidak sesuai dengan pemahaman yang benar begitu ya. Akhirnya kita dakwahi di sana, saya kurang lebih 2 hari ya. Mintanya sih katanya seminggu ya. Minta seminggu takut ya pulangnya nambah lama ya. Karena banyak ngobatin anak-anak gadis di sana ya. Gadis Garut dan gadis Tasik ya. Jadi saya bilang udah Bu 2 hari aja, nanti kalau itu selebihnya Bapak Ibu ke rumah kami. Akhirnya mereka nanti ke rumah kami itu. Artinya jemaah sekalian, fenomena perjinan ini memang perkara yang sebetulnya ya menarik untuk selalu kita bahas. Tapi juga hidup kita nggak seputar ini aja gitu ya, karena banyak. Ya. Bahkan nanti kalau kita bahas di sini, ternyata persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kebahagiaan, kesengsaraan dalam kehidupan kita berumah tangga, ini nggak lepas peranan dia. Tidak lepas peran serta keterlibatan jin, ya. Bahkan baru-baru ini ada video Pak di Qatar ya, di beberapa negara itu tukang-tukang sihir itu dipenjarakan Pak. Kalau kita sibuknya memenjarakan para koruptor ya, kemudian orang-orang yang jahat, maling. Ini sengaja pemerintah memberikan kebijakan untuk mencari para tukang sihir Pak. Di tukang sihir dicari ya, kalau kita begitu di Indonesia diketawain kan. Nanti videonya kita bisa share lah ke grup jamaah ya, jamaah biar bisa melihat bagaimana kalau kita melihat di video itu dukunnya itu bahasa Arabnya fasih banget Pak, karena emang orang Arab ya. Kalau di kita mah masya Allah ya udah syekhuna ya, padahal itu dukun Pak, sahir ya. Bagaimana dia menjelaskan tuh fenomena dia menyihir orang tuh, bagaimana menaklukkan orang, bagaimana bahkan sampai berbulan-bulan di rumah orang tidak ketahuan, tapi rumah itu dikendalikan oleh dirinya. Nanti saya share videonya ya. Ini videonya masya Allah ya, sangat faedah lah buat kita tadabbur diri kita. Bab ke-64 para jamaah sekalian, apa yang kita bahas di bab ini? Pertama, kita akan bahas tentang persoalan mimpi ya. Persoalan mimpi di antara kita. Ya, ternyata dalam kitab ini dibahas juga ya. Ar-ru'yah ya, yaitu atau al-hulmu ya, yaitu kita bermimpi. Nah, Bapak Ibu sekalian pernah mimpi Pak? Ya, pernah ya? Ya, pasti ya. Orang hidup ada mimpi ya. Mimpi macam-macam lah begitu ya. Di sini sebabnya ada 3 hadis. Maaf ya, ada 4 hadis ya yang terkait tentang mimpi ini. Dan sebutkan dalam kitab ini soalnya apakah ya mimpi buruk itu ya atau ar-ru'ya yakrahuha, bermimpi pada perkara yang tidak kita suka ya. Ini masya Allah Pak ya, satu sisi kita juga sangat bersyukur ya dengan berislam itu, masya Allah begitu holistiknya dan komprehensifnya agama kita Pak. Persoalan mimpi aja dibahas gitu, itu masya Allah. Ini kita bersyukur ya. Ya, jadi mimpi itu dibahas ya. Apa hadis yang pertama yang saya sampaikan? Yang pertama ini hadis riwayat Muslim dalam sahihnya nomor 2262. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'a ahadukum ru'ya yakrahuha," apabila atau jika seseorang di antara kalian melihat mimpi yang dibencinya. Nah, ini, mimpi yang tidak kita sukai. Apa Pak? Yang jelek-jelek ya. Misalnya mungkin mimpi banjir ya. Mimpi apa? Kebakaran. Mimpi apa? Kecurian. Itu mimpi yang buruk ya. Kalau mimpi kawin lagi kira-kira Pak, baik atau buruk? Pada takut jawab. Pak, mimpi kawin lagi baik atau buruk? Hah? Ya tergantung sama siapa ya. Kalau kawinnya kuntilanak ya buruk ya.
Jadi ada mimpi-mimpi dalam hidup ini, terutama anak-anak kita Pak, terutama istri-istri kita tuh, ya. Bahkan banyak fenomena yang kami dampingi ya, ini rumah tangga ya. Ketika terjadi konflik itu, tanda-tanda suaminya terkena sihir itu biasanya banyak mimpi-mimpi dari salah satu pasangannya, yaitu istrinya. Nanti bisa kelihatan. Apa kata Rasul? Fal yabsuq an yasarihi salasan. Jadi kalau kita mimpi ya, mimpinya itu yang tidak enak, yang kita tidak sukai, maka kita terbangun, disunahkan Pak, berludah ke sebelah kiri 3 kali, salasan. Ya. Dalam hadis yang lain, fal yanfis. Ludahnya ya ulah loba-loba teuing ya. Ya, tong pakai ancang-ancang. Gitu ya. Jadi cukup ya. Saya nyari tisu enggak ada. Takutnya kalau udah beneran. Ada tisu boleh Pak ya? Jadi ke sebelah apa? Ke sebelah kiri. Jadi kalau kita malam hari ini bangun, Pak, mimpi, maka apa? Berludah ke sebelah kiri 3 kali. Sambil lihat-lihat ya, ada istri enggak? Nah, kalau ibu-ibu sambil lihat-lihat Bu ya, ada suami enggak? Pokoknya habis bulan ya, belum dapat jatah, kebetulan mimpi buruk, alhamdulillah. Kata suami, kenapa kamu ludahin Abi? Enggak Bi, maaf, ini sunnah kan ludah sebelah kiri. Bukan ya, enggak begitu. Ada adab-adabnya, perhatikan juga. Makanya ludahnya ya, dalam hadis yang lain falyanfis ya. Ya. Jadi buang ludah pakai udara sedikit gitu ya. Kemudian apa? Wal yasta'idz billah minasyaitani salasan. Baca ta'ud. Bangun, diburuk ya. 3 kali. Langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. 3 kali. Wal yatahawwal an janbihi alladzi kana alaih. Kemudian apa? Berpindah ya, atau merubah dari sisi yang tadi ia tidur di atasnya. Ya, kalau misalnya kita bantalnya begini Pak ya, bantal kita gini. Ya, mimpi buruk, bangun, berudah 3 kali, baca ta'ud, maka bantalnya kita ubah yang di bawah ke atas. Ya, jadi kita berpindah tempat. Ya, ini cara ya kita menghindari gangguan-gangguan syaitan. Kenapa jemaah sekalian penting diperhatikan? Karena ini bagian adab dan termasuk sunnah ya ketika kita tidur ya. Makanya para jemaah sekalian jazakumullah, bagi seorang mukmin itu tidur pun Masya Allah ya, bisa jadi ibadah. Ketika ya kata para ulama apa ya, qabla naum, sebelum boboknya kita berwudu dulu ya, baca doa dulu, zikir dulu. Bahkan disunahkan baca apa kalau malam hari? Surah Al-Mulk ya. Kita baca surat Al-Mulk sama surat apa Pak? As-Sajadah ya. Sebelum tidur kita mau Yasin tambah lagi boleh. Jadi Al-Mulku, kalau bisa Al-Mulku sebelum tidur tuh Al-Mulku, As-Sajadah, apalagi Yasin, apalagi Al-Waqiah. Kita baca 4 itu sebelum tidur ya. Minimal As-Sajadah sama Al-Mulku dulu kalau misalkan belum bisa terkejar 2 surat tadi ya tambahannya. Dan kita berwudu, zikir dulu, terus tidur. Maka tidurnya Masya Allah, Insya Allah menjadi bagian daripada amal-amal saleh ya. Ini para jamaah. Ini adab. Ini hadis yang pertama ya. Jadi kalau mimpi buruk, apa tadi? Berludah ke sebelah kiri 3 kali, baca ta'ud, dan merubah posisi tidur. Bisa mungkin kasurnya digeser atau bantalnya dibalik ya. Ini buat anak-anak kita Pak. Ini yang begini-gini jamaah ya, azakumullah. Ini sampaikan Pak ke anak kita. Ketika mereka misalnya tiba-tiba terbangun malam hari atau mungkin lagi ngobrol sama kita, Bi, atau ya aku malam mimpi buruk, kasih tahu Pak sama mereka ya. Bagaimana adab-adab ini ya. Dan hadis yang kedua yang saya akan sampaikan, ini juga hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, Al-Bukhari, Muslim nomor 5862, Muslim, Bukharinya nomor 6985.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Qatadah, ru'ya as-salih minallah. Ya, kata Rasul, mimpi yang baik itu dari Allah. Jadi mimpi yang baik dari Allah, Pak. Jadi kalau kita mimpi yang baik-baik tuh seperti Nabi Yusuf ya, mimpi bulan bintang bersujud kepadanya, itu mimpi-mimpi yang baik ya. Wal hulmu ya minasyaitan ya, dikatakan sementara ya mimpi-mimpi yang buruk datangnya itu dari syaitan ya. Faman ra'a syai'an yaqrahuhu ya, barang siapa yang ra'a melihat sesuatu dalam mimpinya, yaqrahuhu yang dia tidak sukai ya, yang jelek-jelek, dikejar setan, kuntilanak. Ini banyak, Pak. Saya salah satu cara mengobservasi orang-orang yang mengalami gangguan-gangguan itu ya, termasuk nanti kita lihat ada hadis di bawah terkait ada orang-orang yang diperkosa, Pak, ya, oleh setan atau jin ya. Kita bahas ini dulu ya, ini makanya terkait masalah keluarga juga ya. Jadi faman ra'a syai'an yakrahuhu falyanfith an shimalihi thalathan ya. Maka sama, maka ketika ada yang tidak sukainya, hendaklah meludah ke sebelah kirinya sebanyak 3 kali ya, ludah kecil ya. Ya itu para jemaah sekalian jazakumullah. Wal yata'awwadz minasyaitan, dan berlindung ya kepada Allah, isti'adzah dari syaitan itu. Fa innaha la tadurruhu fa inna syaitana la yatara'a bi. Kata Rasulullah, kemudian mohonlah perlindungan dari syaitan kepada Allah, karena syaitan tidak akan bisa memberikan mudarat kepadanya. Sesungguhnya syaitan tidak bisa menjelma aku. Dalam matan hadis ini sebutkan ya, wa inna syaitana la yatara'a bi. Nah, jadi kalau ada jamaah nih ya, melihat mimpi melihat Rasulullah, insyaallah itu mimpinya benar ya. Itu berarti tanda-tanda kebaikan dalam kehidupan kita. Ini sama ya hadis ini, cuman ada tambahan tadi. Kalau kita mimpi melihat Nabi berarti itu mimpi yang benar ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, wa idza ra'a ma yakrahu falyata'awwadz billah min syarriha wa min syarri syaitan wal yathful thalathan. Tambahan lagi, wala yuhaddits biha ahadan fa innaha lan tadurruhu. Ini tambahannya. Yang matan sebelumnya sama, apabila wa idza ra'a ma yakrahu, melihat yang tidak disukai, berlindung kepada Allah dari kejelekan setan itu dan keburukannya, dan berudah 3 kali. Tambahannya, wala yuhaddits biha, jangan menceritakan mimpi ini kepada siapapun. Nah, tambahannya, Pak ya. Jadi kalau kita ada mimpi buruk, anak mimpi buruk atau istri mimpi buruk, kenapa yang, atau kenapa mah, kenapa bun, iya ya malam umi, malam aku mimpi begini begitu, jangan, Pak, tidak boleh. Cukup kalau mengatakan mimpi kurang baik saja, begitu aja. Jangan dideskripsikan sampai rinci ya. Dikatakan wala yuhaddits ya biha, jangan menceritakan mimpi itu ahadan kepada salah seorang ya di antara ya sekitar kita. Fa innaha lan tadurruhu ya. Dengan demikian mimpi itu tidak akan bermudarat kepadanya. Ini para jamaah sekalian jazakumullah. Mengapa tidak boleh? Karena dikhawatirkan orang-orang yang mendengar mimpi itu, dia mentakwilkan, mentafsirkan mimpinya dengan takwil-takwil yang keliru, sehingga menjadi sugesti-sugesti yang buruk ya, sugesti-sugesti yang kurang baik. Kayak misalnya di antara kita sering jamaah itu mimpi melihat ular, Pak, atau dililit ular ya. Kalau orang Bogor mimpi dililit ular apa katanya, ada yang tahu nggak? Orang Bogor ada tahu nggak, Pak? Mimpi ini para sepuh-sepuh ya, mimpi dililit ular apa tandanya? Pak? Iya bentar
ya, dapat jodoh, ya, nikah lagi, ya. Padahal para jamaah sekalian, kalau kita lihat dalam takwil mimpi, tafsir-tafsir para ulama, mimpi ular itu sebetulnya bukan nikah lagi atau pengen nikah, dapat jodoh. Apa itu? Ular itu adalah filosofi jelmaan tasyakulnya, ya, jelmaan tasyakul itu jelmaan, ya. Tasyakulnya minal jin atau minas syaitan, dari syaitan. Jadi kalau orang mimpi dililit ular, sering ketemu ular, itu tanda-tanda buruk, ya. Bisa jadi sampai tanda-tanda kalau disertai dengan sakit atau ledakan, ada indikator lain, ya, runyam rumah tangganya, atau anaknya terhambat jodoh, bisa jadi ini adalah sihir, ya. Jadi bukan sekedar setan yang mengganggu. Makanya dalam hadis Muslim yang lain, ketika rumah kita, ya, termasuk rumah jamaah, ya, itu ketika habis diruqyah rumahnya, atau bapak-bapak baca sendiri Al-Baqarah misalnya, ambil air 1 baskom, udahlah baca sendiri aja, gampang, udah ambil aja Al-Quran, baca Al-Baqarah, tabarok, minta keberkahan dari Al-Baqarah supaya rumahnya terjaga atau terlindungi kalau ada mara bahaya. Tiupin ke baskom, ya, habis gitu udah disiramin atau disemprotin pakai semacam alat spray gitu, ya, tapi yang agak besar, atau semprotan bunga. Setelah itu pada keluar tuh biasanya. Keluarnya apa? Kecenderungan yang keluar adalah binatang-binatang, termasuk ular-ular. Bahkan dalam hadis Muslim kan, yang sahabat pulang jihad izin ketemu istrinya pun juga ular. Jadi ular tuh jelmaan-jelmaan tasyakul dari bangsa jin. Makanya kalau di Indonesia tuh Pak, nyibrolong, ya, Nyi Roro Kidul, ya, itu jelmaannya pasti ular, bukan cacing, ya, ya, ular, ya. Ini para jamaah sekalian, ya. Jadi kalau mimpi ular apa? Buruk Pak, ya, mimpi buruk. Gimana? Jangan ceritakan kepada siapapun. Wala yuhaddits biha ahadan. Takutnya apa? Salah takwil. Oh, itu ngeri itu Bu, mimpi itu. Oh Pak, begitu. Oh, kemarin tetangga aku mimpi begitu, 3 hari meninggal, ya. Ngomongnya begitu banyak lagi, ya. Namanya orang kita Pak, ya, ngaji sih ngaji, kadang-kadang mungkin fikih, akidah, tapi pas bab ini dia bingung juga, akhirnya mentakwilkan dengan sendiri. Kalau kita yang ngerti Pak, ada teman atau saudara cerita begitu, Om, wah, aku mimpi begini, serem Pak, kita udah tahu tuh, kita arahkan aja Pak, kita arahkan, coba kamu bersedekah, silakan berwakaf, ya, misalkan ke Masjid Al-Hidayah, wah itu bisa, ya, atau berwakaf atau bersedekah. Untuk apa? Untuk tolak bala. Semoga mimpinya tidak memberikan mudarat atau bahaya kepada kehidupan kamu. Itu para jamaah sekalian. Jadi ajarkan tuh mereka yang positif. Jangan justru malah disugesti buruk Pak. Bayangkan kalau ada 40 orang lebih Pak, itu jadi doa khusus nanti. Oh itu buruk. Ketemu orang lagi, ketemu orang lagi ngomong mimpi yang buruk. Makanya jamaah boleh tuh nanti beli kitab, namanya kitab tafsir mimpi Pak, Ibnu Sirin, ya. Ada Pak kitab tafsir mimpi, ya, baca-baca tuh boleh, ya, buat literasi aja, ya, pengetahuan tuh ulama. Mimpi punya bayi apa, ini apa, itu ada semua, ya, penjelasan di kitab itu. Udah ada terjemahnya. Di Shopee juga ada, ya. Tafsir mimpi Ibnu Sirin, ya. Sahih, tafsir mimpi sahih. Nanti, ya, coba boleh cek-cek. Mimpi itu bisa isyarat-isyarat Pak. Bisa basirah-basirah dalam kehidupan kita. Terkait bisnis, usaha kita. Punya bini ini ada 5, ada 4. Ini bingung, ini mana yang gak beres, ya. Cekcok terus, ya. Minta petunjuk sama Allah. Nanti Allah kasih. Banyak Pak, ya. Jamaah-jamaah kami banyak juga yang dapat salah satu pandangan petunjuk dari mimpi. Tapi sebelum tidurnya diamalkan sunnah-sunnah tadi, ya. Baca ayat-ayat, baca doa, berwudu, ya. Bukan asal sembarang tidur yang tidak terjaga dengan sunnah-sunnah Rasulullah, ya. Ini para jamaah sekalian. Dia tambahannya apa? Berarti tadi kalau mimpi buruk, berludah ke sebelah kiri, apalagi tadi baca ta'udz, ya, dan wala yuhaddits biha ahadan. Jangan menceritakan kepada siapapun. Ini adab-adabnya, ya. Makanya ketika Nabi Yusuf ini mimpi, termasuk diberikan isyarat, walaupun mimpinya baik sebetulnya, nggak boleh ceritain. Kenapa? Takut ada yang hasad, ya. Kita cerita sama teman mimpi begini, ada orang hasad, ya, atau keluarga ada yang hasad, gitu, ya. Kalau ada anak kita, ya, kita juga ingatkan kepada mereka terkait adab-adab ini. Ini hadis yang keempat.
an Jabir ya radhiyallahu anhu, dari Jabir semoga Allah ridho kepadanya ya, jaa rajulun, Rasul berkata ya. Maaf, ini Jabir ya. Dari Jabir yang berkata ya, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, ya Rasulullah, ra'aitu fil manam ka'anna ra'si quti'a. Jadi orang laki-laki datang kepada Rasul, ya Rasul, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat dalam mimpi saya bahwa ya roksi, ya roksi itu apa? Roksun, kepalaku, kutia, terpotong. Bilang sama Rasul, ya Rasul, saya mimpi, di mimpi saya itu kepala saya terpotong. Qala Rasulullah SAW, Rasul menjawab, ya. Qala ya, fadhahika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala ya. Kemudian ya Jabir berkata, maka Rasul tersenyum ketika dia menyatakan curhatannya, ya Rasul, aku mimpi begini, kepala aku kepotong. Fadhahika, Rasul senyum ya. Dan Rasul berkata, idza la'iba syaitanu bi ahadikum fi manamihi fala yuhaddits bihin nas. Ya, ini sama penguat hadis yang Bukhari sebelumnya. Apa kata Rasul? Jika syaitan mempermainkan salah seorang dari kalian dalam tidurnya, maka jangan ceritakan hal itu kepada siapapun. Oh ya, ini kan setan mempermainkan ini ya, dia mimpi dipotong kepalanya. Apa kata Rasul? Ya, sama tadi. Ya, idza la'iba asyaitanu, jika setan ngebulimu ya, mempermainkanmu, bi ahadikum, salah satu di antara kalian, fi manamihi, dalam tidurnya, fala yuhaddits bihin nas, jangan menceritakan kepada manusia yang lain. Ini para jamaah sekalian jazakumullah. Jadi ada ya etika atau cara bersikap terkait mimpi-mimpi yang buruk ya. Dalam kitab ini ada juga kesimpulan ya, khulasah yang beliau sebutkan ya. Termasuk dikatakan di sini tindihan, Pak. Ada juga nih. Mimpi buruk merupakan salah satu gangguan setan. Terkadang ada juga seorang yang antara mimpi dan tidak mimpi. Disebut dengan apa? Tindihan, Pak. Tahu tindihan, Pak? Naon Sundana tah? Apa? Mana? Eueup-eueup sugan ya. Eueup-eueup. Jadi gangguan itu ya. Karena kita belum, mungkin lagi ngaji juga atau mungkin di rumah lagi duduk. Itu sering, Pak. Ya. Duduk tapi kita nggak bisa bergerak. Jadi setan menguasai leher kita, tangan kita, kaki kita. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ini pun tanda-tanda gangguan juga kalau sering berkelanjutan seperti itu. Ini ada adab 6. Ada 6 adab cara menghilangkan tindihan atau menghindari mimpi-mimpi yang buruk. Pertama apa? Hendaklah berwudu sebelum tidur. Berwudu sebelum tidur. Yang kedua, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, dan ditiupkan biasa. Ya. Ditiupkan pada kedua telapak tangan, kemudian usapkan kepada seluruh tubuh, Pak. Anak-anak yang sudah 7 tahun udah mulai nalar ya, diajarin Pak anak-anak kita. Ayo kakak, ayo A, ayo tidur. Auzubillah, bismillah, Fatihah, Ikhlas, Falaq, Anas 3 kali, tiupin. Ya. Ini bukan hanya mengajarkan adab-adab menghindari setannya ya, tapi adab-adab sunnah dan adab-adab apa? Ma'iyatullah. Jadi ngajarkan kepada anak-anak kita tentang keimanan, bahwa kita tidur itu tidak ada yang bisa menjaga dan melindungi kita kecuali Allah Rabbul Alamin. Kita sampaikan kepada anak. Kita minta sama Allah perlindungan ini. Karena para jamaah sekalian, nasihat-nasihat yang baik bagi anak-anak itu, ada beberapa para pakar parenting dan psikolog menyampaikan. Itu salah satunya apa? Ketika anak-anak kita mau tidur, Pak. Ya, jadi kalau kita mau mensugesti anak itu ketika mau tidur tuh. Misalnya ada anak kita nggak suka sayur, terus mau meremelek mau tidur, bisikin.
Misalkan nama anak saya ada yang kelima kan Fatih, dia ada 6 ya. Bisikin kelima kanannya. Fatih, anak soleh ya. Fatih senang ngaji. Fatih senang daging. Misalnya anak kita nggak suka daging ya, atau nggak suka sayur. Kita pengen makan sayur susah banget, atau susah minum kalau makan. Fatih itu kalau bangun tidur, kalau habis makan, insya Allah senang minum, suka sayuran. Itu begitu kata. Jadi bisikan di telinga kanan. Termasuk nasihat-nasihat positif yang di telinga kanan kita sampaikan ketika mereka lagi main, Pak. Lagi main sama kita, main kuda-kudaan, candaan, tembak-tembakan, perang-perangan dengan anak-anak, itu kita bisikin. Fatih misalkan kita. Suka ini, senang ngaji, suka ke masjid. Itu boleh, Pak, masukin ke, sedang bermain ya. Ketika mereka mau tidur, boleh juga bangun tidur ya. Makanya ketika mau tidur nih kita ajarkan adab-adab iman kepada Allah. Jangan hanya mengajarkan ritual, Pak. Mohon maaf ke anak-anak kita tuh. Mereka dari kecil kita ajak ke masjid. Jangan cuma ngajak, Pak. Bangun subuh yuk. Jangan gitu. Sambil jalan, nanti pulang dari masjid, ajarkan masuk masjid doanya apa? Allahumma ftah li abwaaba, keluarnya Allahumma as'aluka min fadlik. Ajarin, Pak, di perjalanan kita pegang tangannya, ajarin. Ke cucu kita mungkin ya, atau ke anak kita, anaknya masih ini, masih di bawah usia balik atau usia masih kecil, kita ajarin, Pak. Nah, kita ke masjid ini adalah perintah Allah, dalam rangka taat kepada Allah, dalam rangka syukur kepada Allah. Ayah atau abi berharap minta kepada Allah, walaupun tidak ada abi, kamu tetap ke masjid nak ya. Itu sampaikan gitu, Pak. Jadi jangan hanya ritual aja. Ritual tadi doa sebelum tidur, kemudian hanya ngajak ke masjid aja, tapi enggak ditanamkan nilai-nilai iman dan cinta kepada Allah. Itu harus diajarkan dari lisan kita, Pak, kepada mereka. Supaya apa? Tertanam mindsetnya ketika mereka tidak ada kita pun tetap beribadah. Karena konsepnya Allah, ma'iyatullah, muraqabatullah. Jadi pengawasan Allah. Jadi bukan hanya mereka takutnya ada kita doang. Nah, ini makanya terus kita tanamkan kepada putra-putri kita ya, para jamaah sekalian zakallah. Termasuk adab-adab tadi ya. Setelah baca apa? Al-Falaq, An-Nas, membaca bismillah, Pak. Bismillah, kemudian mengibas-ngibaskan kasur ya. Jadi bismillah ada mungkin, maaf ya. Biar, Pak. Ini pas ibas ya. Bismillah. Di kasurnya dikebut-kebutin ya. Dikebut-kebutin. Itu supaya apa? Ya bagian daripada adab sehingga setan-setan pun ya menyingkir ya. Dengan kain atau sarung atau boleh tadi dengan sorban ya. Seluruh sisi tempat tidur kita, terutama apalagi hotel. Ya, tempat kita bermabit, bermalam di mana begitu, misalkan tempat luar kota. Habis itu apa? Sebelum tidur subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu akbar 33 kali. Zikir sebelum tidur, bismika Allahumma ahya bismika amut. Tidur dengan miring, posisi ke sebelah kanan yang ke-6. Udah tidurlah. Itu para jamaah sekalian. Ini adab-adab yang masya Allah ya, mau tidur saja diatur. Betapa indahnya dalam Islam ya para jamaah sekalian. Yang kedua, terkait fenomena atau bahaya-bahaya setan yang mengganggu keluarga kita. Selain tadi mimpi-mimpi yang terjadi pada keluarga kita, ini kita ajarkan kepada adab-adab mereka adalah apa? Dalam bab ke-65 ini dibahas tentang apakah setan atau jin bisa menyetubuhi wanita dari bangsa manusia. Ya, dijawab dalam kitab ini, na'am, ya bisa. Kalau hadisnya ada nanti kita sebutkan, dan cerita para ulama juga banyak. Yang lebih banyak rinci itu di kitab Syekh Abdurrahman Abdul Salam Bali, Pak. Itu ada kitab-kitab terkait fenomena itu, terkait cerita-cerita ya kasus-kasus di lapangan dia. Kalau di kita jamaah kita yang curhat pernah nggak yang diperkosa itu banyak sekali ya. Di Kalimantan, di Jambi yang curhat kepada kami ya. Orang Bogor juga ada. Bahkan sampai ya subhanallah ya, terekam CCTV, Pak. Terekam CCTV, istrinya itu sedang tidur dan dia diperkosa, Pak. Dengan sok makhluk yang di CCTV itu tidak kelihatan. Tapi bajunya itu terbuka ya dengan sendirinya ya, roknya begitu. Sampai dia nggak mau lagi, mohon maaf ya, apartemen tersebut ya. Apartemen ini punya suaminya ya. Wa ya'udzubillah, ini kejadian ya, dulu anak-anak muda ya, anak-anak kecil. Makanya ajarkan para jamaah sekalian, jangan lupa tuh ke anak-anak akhwat, terutama anak-anak gadis kita, Pak. Ketika mereka buka baju itu mereka baca basmalah, Pak. Supaya apa?
ada apa? Ada benteng. Ya, ya, bukan berarti kita yang tua-tua enggak nafsu jin gitu ya. Ya, tetap Pak baca bismillah. Bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada terjaga tuh dari pandangan mereka. Kata dalam hadis ini ya, beliau menyampaikan, mualifnya pengarang kitab, dari Abdullah bin Abbas, dia berkata, Rasulullah bersabda, jika seorang dari kalian hendak menyetubuhi istrinya, hendaklah mengucapkan Bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana. Sering dimurojaah Pak? Pak, sering dimurojaah enggak? Alhamdulillah ya. Dengan nama Allah ya, dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang Engkau rizkikan pada kami. Ya. Seandainya Allah mentakdirkan dari hubungan mereka lahir seorang anak, niscaya anak itu tidak akan diganggu oleh syaitan selamanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 141. Nah, Masya Allah ya. Sampai bermimpi diatur, ada tata caranya, penanganannya pun ya, berhubungan pun juga ada cara-caranya. Ini para jamaah sekalian, Masya Allah ya. Termasuk berlindung dari gangguan-gangguan para syaitan ini. Ini sangat penting para jamaah. Meskipun hal ini agak sensitif ya kita bahas, tapi memang penting ya. Supaya apa? Jangan sampai Pak ya, kita berhubungan badan punya anak setan. Jadilah nanti ya, kita dengar di masyarakat awam kalau marah-marah, dasar anak jurig, dasar anak setan. Kenapa? Lagi berhubungannya tidak membaca doa itu. Doanya bukan Allahumma barik lana Pak ya. Makanya kalau ada pengantin-pengantin baru atau pengantin lama, yuk walaupun kita rutin ya, gotong royong ya, artinya suami istri berdua itu ya, jangan lupa ya, kita tetap ya, ketika bersetubuh itu kan bagian daripada ibadah kan. Dalam ayat yang lain Al-Baqarah 187 ya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, atau nisaukum harthul lakum. Datangi Pak, termasuk hak-hak yang kita jangan sampai zolimi mereka. Apalagi mohon maaf ya, para suami-suami yang lemah syahwat ya, tidak maksimal membahagiakan pasangannya, ini perlu juga diperhatikan ya, karena ini hal-hal penting. Maka dalam kajian-kajian beberapa pakar parenting itu kadang-kadang suka dibahas Pak tuh, kualitas hubungan intim suami dan istri ya. Jadi padahal itu ya hal-hal sensitif yang agak tabu, tapi dipertanyakan kualitasnya seperti apa, berapa lama, pisah ranjang tidak, sering bercinta tidak, berapa kali dalam sepekan, itu diperhatikan. Kenapa? Karena berpengaruh terkait emosional ya, emosi jiwa orang yang pusing, banyak kerjaan, penat, ketika bercinta itu banyak dapat kebaikan ya, terutama itu bagian ibadah. Ini para jamaah sekalian jazakumullah ya. Itu bab yang kedua terkait fenomena ya persetubuhan atau gangguan-gangguan setan ya yang terjadi kepada keluarga kita para jamaah sekalian. Kemudian yang berikutnya ya terkait bab tentang mampu atau tabaruj ya. Tabaruj ya, atau dandan Pak, atau gangguan-gangguan setan ya kepada manusia ya. Apa itu ya? Ini ada hadisnya, ayat Pak, surat An-Nisa 117 sampai 120. Dalam kitab ini dibahas tentang bab ke-70. Apakah tabaruj itu dari setan? Apakah tabaruj itu dari setan? Dikatakan di sini, na'am, tabaruj berasal dari syaitan ya, maka dikatakan ini ayatnya surat An-Nisa ayat 117 sampai 120 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala, dan dengan menyembah berhala itu mereka tidak lain hanyalah menyembah syaitan yang durhaka. La'anahullahu wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Kemudian yang Allah mengatakan, yang dilaknati Allah
dan syaitan itu mengatakan, saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba engkau bahagian yang sudah ditentukan untuk saya. Saya benar-benar akan menyesatkan mereka. La udillannahum wa la umanniyannahum wa la amurannahum fala yubattikunna adzanal an'am wa la amurannahum wa la yughayyiranna khalqallah wa may yattakhidhis syaitana waliya min dunillah faqad khasira khusranan mubina ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa gurura. Saya benar-benar akan menyesatkan mereka, akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak untuk berbuat syirik. Lalu mereka benar-benar memotongnya, dan saya akan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah. Lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, sungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal syaitan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain tipu daya belaka. Quran surat An-Nisa ayat 170 ya. Jadi para jamaah sekalian azakumullah ya, ketika mengatakan la takhidanna min ibadika nasiba mafruḍa ya, Syekh Muqatil bin Hayyan mengatakan bahwa syaitan itu ya akan memberikan tipu daya kepada manusia dari berbagai macam arah, termasuk salah satu yang sarana yang paling ya mudah diganggu adalah salah satunya adalah para wanita. Dengan mereka ya banyak yang ya kalau kita lihat Pak ya, operasi plastik ya, bahkan kalau kami ya mohon maaf itu sering menta'arufkan ya, kadang-kadang ya kami juga hati-hati ya dari lisan kami, takut menyindir gitu ya. Kadang-kadang ada fotonya Pak, itu fotonya cewek atau cowok tuh ganteng atau cantik banget, tapi pas aslinya ya biasa saja gitu ya. Jadi make up-an itu ketika, atau terbaliknya ada yang aslinya wow make up-nya luar biasa ya, dandannya subhanallah gitu ya, ternyata aslinya nggak seperti itu. Jadi orang tuh bisa berubah ya dengan penampilan ya tabaruj ya, apa dandan yang memang kadang-kadang itu penting juga sebagai suami kita memperhatikan ya. Jangan sampai ya istri-istri kita ini ya adalah mohon maaf ya terkesan dagangan gitu ya, dinikmati oleh banyak orang ya. Semoga Allah jaga semua Pak ya, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita daripada gangguan-gangguan syaitan ya. Bahkan sekarang para jemaah sekalian ya kalau kita perhatikan ya dari aplikasi-aplikasi handphone ya, itu bisa merubah Pak wajah kita ya. Yang ada jerawatnya pun itu bisa ini ya, bisa hilang gitu ya. Kesannya istimewa sekali gitu, ternyata pas aslinya ya biasa saja begitu ya. Makanya hati-hati para jamaah sekalian ya. Makanya dikatakan nih dalam lanjutan daripada bab yang tadi, bahwa syaitan itu akan membuat wanita terlihat cantik. Nah, ini katakan dalam hadis, al-mar'atu auratun, wanita adalah aurat. Ketika dia keluar rumah, fa idza kharajat istarrafaha asyaitan, maka ketika ia keluar rumah maka syaitan menghiasinya sehingga kelihatan indah oleh orang lain. Kenapa banyak terjadi perselingkuhan ya? Salah satunya begitu ya. Apa? Istashrafaha asyaitan. Jadi dilihat menjadi indah perempuan-perempuan itu. Walaupun istri kita cantik Pak ya, tetap aja orang lain itu, wanita lain kelihatan lebih cantik. Saya ada Pak ya, subhanallah, beliau inilah lagi-lagi Pak, ini kaitan dengan syahwat. Kita para laki-laki itu harus sadar diri bahwa kita punya kelemahan di syahwat, tidak bisa dipungkiri, itu yang normal begitu. Saya ada klien Pak, beliau tuh melakukan istrinya ketika konsultasi ya kami lihat menarik gitu ya, bahkan kami konfirmasi sama suaminya pun, istri Bapak cantik nggak menurut Bapak? Cantik saat istri saya, putih bersih begitu ya. Bahkan saya juga masih cinta. Tapi dia berzina Pak, berzina dengan LC ya. Tahu LC Pak ya? Wanita penghibur atau wanita pendamping di hiburan malam ya, mereka ya, para pelacur-pelacurnya. Itu mereka awalnya ngobrol ya, menyajikan ini itu minuman, kemudian lama-lama ya mereka janjian, subhanallah. Bahkan video mereka ketika berhubungan itu berzina itu direkam ya, videonya, dan dikirim sama si perempuan itu ke suaminya dan dilihat sama istrinya.
Jadi laki-laki itu melakukan onani, Pak. Laki-laki itu ahli masjid. Ahli masjid. Artinya orang yang berjamaah ke masjid rutin. Ya. Sampai ya ketika kita berinteraksi itu, ya kita istrinya nangis-nangis ya. Saya nggak nyangka suami saya sampai seperti itu. Walaupun dia mengklaim saya tidak ini, saya tidak sampai berzinah dukhul gitu, masukkan kemaluan, hanya onani dan saya berfantasi dengan pelacur. Kenapa tidak dengan istri, Pak? Itulah tadi peran-peran setan itu. Dia mengklaim katanya istrinya hambar, istrinya katanya dingin, kata dia bahasanya. Gitu. Tapi dia bertobat kepada Allah, jemaah sekalian, dan alhamdulillah rumah tangganya sekarang makin membaik. Itu kasus kejadian mungkin sudah lama sekali ya, hampir 3 tahun ya yang saya dampingi. Itu kejadian. Dan sekarang pun masih ada kasus-kasus yang baru, tapi saya tidak sampaikan. Nah, ini kejadian ini orang jauh, Pak ya, bukan orang-orang kita. Kenapa bisa terjadi begitu? Walaupun ahli masjid, Pak, tetap aja kita manusia biasa ya. Makanya terkait syahwat ini kita harus bisa ngontrol. Makanya ketika ada hubungan badan tidak puas pada pasangan, sampaikan apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dibenahi, apalagi laki-laki. Sampai umur 75, 80 pun tetap ada hasrat itu. Beda sama perempuan yang monofos. Makanya ketika ngelihat perempuan-perempuan lain itu, ya, jangan kira bapak-bapak maaf yang sepuh-sepuh tidak nafsu. Normal, ya itu nafsu. Makanya kenapa kita orang beriman diperintahkan godul basar ya, al-basar ya, menundukkan pandangan. Karena kalau kita udah ngelihat yang cakep, normal itu. Dari mata turun ke hati, dari hati turun ke sono. Nah, ini bahaya, Pak. Dan tambah lagi setan dihiasi, walaupun jelek perempuan itu mungkin hitam gemuk, tapi karena baru ngelihatnya kok menarik ya. Makanya kenapa berkhalwat itu tidak boleh, kita berdua-duaan nggak boleh. Bahkan sebagian ulama berikhtilat pun dikritisi kalau memang mereka tuh ya terlalu sering. Orang bukan suami istri, Pak, sering ada bonding, hubungan emosional bonding, sering ketemu, Pak. Yang tadi tidak cinta akan timbul cinta. Kenapa? Selain ada transfer rekening bank emosi, jiwanya merasa nyaman, ya. Yang pertama tadi istashrafaha asyaitan. Setan menjadikan indah. Ya. Saya kemarin juga ditelepon oleh jamaah. Saat saya tolong bisa dibantu nggak? Saya diminta untuk melobi istri pertama. Dia nikah, ya, nikah lagi dengan asistennya. Nikahnya sudah 3 tahun. Dia berjalan kemana sering bertiga, Pak. Tapi istrinya nggak tahu bahwa yang satu ini sudah jadi istrinya, temannya ini. Jadi si suami ini nikahin asistennya. Kenapa itu? Karena sering ketemunya, Pak. Nikah lagi gimana, Sad? Itu perkara lain lah. Ya insya Allah ya, walaupun diantara jamaah ada yang sepakat tidak sepakat ya, apalagi ibu-ibu ya terkait poligami. Tapi itu hal dibenarkan ketika. Tapi ketika bicara terkait masalah nanti nikah siri, ada hak-hak yang tidak akan sampai ketika suaminya meninggal atau ada hal-hal lain itu enggak tercatat, itu jadi repot urusan itu. Ini gara-gara apa? Salah satunya adalah setan ini memang suka mengganggu kita, Pak, dengan penghiasi wanita-wanita itu. Ya. Makanya kalau kemarin di video itu, Pak, kita lihat kalau perempuan buka handphone, ya, Pak, ya, yang dibuka itu, ya ini perempuan-perempuan ya umum awam, kita awam, laki-laki juga secara awam kita ini. Itu yang dilihat apa kalau perempuan? Perempuan itu yang dilihat apa yang di searching? Biasanya perhiasan-perhiasan, desain-desain rumah. Kalau laki-laki yang dibuka apa? Kalau laki-laki awam yang dibuka yang nggak lihat, nggak lepas, Pak, dari kadang-kadang game, kadang-kadang ya hal-hal yang mungkin kalau kita alhamdulillah buka Al-Quran atau yang kita hobi hal mubah itu masih bagus. Tapi kalau yang buka kadang-kadang banyak yang jorok, Pak. Itu banyak orang-orang yang curhat seperti itu para istrinya kepada kita ya. Sampai sekarang, Pak, istrinya cantik, bahkan dia sudah ya nikah sudah lama, tetap aja masih berkaitan sama seksual. Makanya di kewanitaan ini fitnah yang besar buat kehidupan kita para laki-laki. Makanya zikir pagi petang jangan lepas, Pak. Termasuk bacaan pengaman dari gangguan setan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mi'ah marah. 100 kali ba'da subuh dan 100 kali ba'da asar. Itu jangan dilepas, Pak. Jadi menjadi makanan nutrisi harian kita, Pak. Kalaupun kita misalkan tadi langsung kajian kayak saya, nanti mungkin habis ini langsung zikir tambah. Ya, supaya kita bisa penjagaan wiqoyah, perlindungan. Karena fitnah-fitnah kita dalam hidup ini banyak, Pak. Apalagi fenomena gradivos sekarang. Apa itu? Cerai pada usia tua, Pak. Jadi
fisiknya, rambutnya udah pada beruban, bukan malah tenang tapi malah cerai. Kenapa? Itu gangguan-gangguan setan. Jadi wanita cantik itu terlihat adalah salah satu karena gangguan-gangguan daripada tipu daya setan. Wa aqrabu ma takunu min rabbiha idza hiya fi qa'ri baitiha, ya. Dikatakan sementara kondisi wanita yang paling dekat kepada Rabbnya adalah saat berada di bagian paling dalam di rumahnya. Itu Masya Allah para jemaah sekalian ya. Mari kita berikhtiar ya bagaimana istri kita bisa betah di rumah kita ya para jemaah sekalian ya. Bisa nyaman di rumah kita. Kita berikan tempat yang nyaman ya buat mereka ya. Ini para jemaah sekalian jazakumullah. Yang ini sampai jam berapa nih? Udah suruk belum, Pak? Pantun udah belum? 2 menit lagi. Ya udah deh, cukup aja dulu ya. Ini tadi ada bahasin satu lagi perceraian, tapi panjang ini ya. Perceraian dari setan. Jawabannya iya, tapi nanti aja kita bahas. Allah alam bisawab. Jelang 1 menit atau 2 menit ke syuruk. Mangga silakan jamaah sekalian kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau tambahan-tambahan terkait kajian yang kami sajikan pagi hari ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kanan, kiri, tengah. Ya kami sampaikan juga. Saya bawa buku Pak 3 ya. 3 model. Yang warna merah itu ada buku Ta'aruf dan Nikah. Bapak Ibu yang pengen untuk anaknya supaya bekal ta'aruf ada bukunya. Kalau ada atau mau ta'aruf lagi ada. Terus yang ke warna ungu Pak, ada warna ungu. Warna ungu tuh terkait membedah kesialan hidup ya. Kalau ada anak kita misalnya kok belum dapat jodoh, kok begini runyam terus rumah tangga, kok ada apa ya? Ini gangguan apa? Baik secara ya medis atau apa? Bukan medis, secara fisik ya zahirnya atau batinnya. Itu dijelaskan dalam 9 pesan ghaib, itu di warna ungu. Saya pengen doa-doa saja yang pernah disampaikan, doa-doa banyak yang khususnya ini kalau kajian tuh banyak doa. Mana doa? Ada di buku yang hitam. Judulnya Benteng Perlindungan ya Keluarga dan Penjagaan Keluarga. Itu di buku yang hitam itu berisi tentang doa-doa. Kita tadi izin ke DKM disajikan, takut jamaah ada yang perlu ya buat kehidupan. Mungkin konsultasi malu, segan, ya bisa baca buku itu. Yang warna ungu dan warna hitam yang doa-doa. Ya, itu para jamaah sekalian. Kalau tidak ada pertanyaan, kami tutup para jamaah sekalian. Ya, semoga Allah berikan berkah buat kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dibahas Pak, tidak boleh menceritakan mimpi tadi itu ya. Terutama dalam beberapa hadis itu tidak boleh menceritakan mimpi-mimpi yang buruk Pak. Catatan ya, mimpi ya buruk. Kenapa? Takut menjadi doa dan takwil-takwil, tafsir-tafsir dari orang yang mendengar. Ya, mimpi kita itu menjadi doa yang buruk ya. Itu adab mimpi jadi menjadi bagian adab mimpi Pak. Menjadi sunnah Pak. Ini pesan Rasul SAW, ini hadis. Dari 4 hadis ini tadi 3 hadis yang saya bacakan itu sama. Ya, yang dengan matan yang berbeda-beda tapi Rasul pesan gitu. Sehingga ketika kita ada mimpi buruk, maka apa adab yang kita kerjakan Pak? Kita sampaikan pada anak-anak termasuk kita sendiri. Maka ketika kita terbangun, adabnya adalah kita pertama berludah ke sebelah kiri. 3 kali baca a'udzubillahi minasyaitonir 3 kali. Yang ketiga apa? Mengubah posisi. Kalau ada bantal kita ubah, atau mungkin kasur atau mungkin posisinya berbalik gitu ya. Kita ubah, atau kita mungkin kalau masih serem juga di tempat ini pindah tempat. Itu termasuk adab ya. Ya yang keempat tadi Pak, tidak boleh menceritakan kepada ya siapapun. Terkait apa? Mimpi-mimpi yang buruk. Boleh enggak Ustaz? Mimpi saya serem banget nih. Saya 3-4 kali. Boleh enggak? Boleh tetap diceritakan. Tapi kepada para ustadz yang alim, yang akidahnya terjaga. Gitu ya. Yang sudah kita yakin ini enggak akan nyeleneh gitu ya. Tanya, Ustadz saya mimpi begini. Nanti kan memberikan arahan. Gitu ya. Jadi memang ada, kalau dalam bab fikih mimpinya boleh diceritakan Pak. Kepada ustadz-ustadz atau orang-orang yang dia memahami takwil. Ya. Atau menjaga-jaga ini takut mimpi buruk. Karena ketika mimpi buruk kan itu bisa jadi tanda-tanda sihir Pak. Disertai dengan anak gadis saya nih, anak bujang kok cantik, ganteng, pinter, tapi kok jodohnya terhambat. Kita sering mimpi buruk, ternyata kita auditor misalnya ya. Ternyata ada orang yang benci dengan kita, dia mengirim sihir kepada kita. Bukan sihir sakit, tapi sihir tafrik, perceraian. Rumah tangganya itu dibuat runyam, ada seperti itu. Ya, jadi ya, kita tanyakan kepada syekh ya atau guru atau
ajengan, yang ngerti, untuk kewaspadaan, yang hati-hati. Karena kitab tafsir mimpi juga ada. Saya lagi perdalam juga tuh baca-baca ya, tanya-tanya para ulama yang guru-guru kami untuk hal itu ya. Karena memang mimpi-mimpi buruk itu Pak, kami bahkan kalau di kitab-kitab ruqyah Pak, itu banyak disebutkan ciri-ciri orang mengalami gangguan itu dari mimpi-mimpi akan terlihat Pak, gitu ya. Jadi boleh Pak curhat atau sampaikan kepada orang-orang tertentu yang memiliki kompetensi hal itu ya. Jadi tidak ke sembarang orang. Paham Pak ya? Gitu. Jadi hati-hati saja. Terus kalau mimpi baik gimana? Boleh Pak ceritakan ke siapapun. Tapi catatannya, jangan ceritakan kepada orang-orang pedengki. Ya, kita nggak tahu kan pedengki itu siapa. Kita ceritakan, atau maaf sekarang nggak ceritakan Pak, expose. Semalam mimpi misalkan apa, rembulan sujud kepadaku ya, atau mimpi apa gitu. Di expose di status sosial media. Ada orang-orang pendengki. Nah pendengki itu membahayakan kehidupan kita. Karena mata-mata hasid itu berbahaya bagi mahsud, bagi orang yang terlihat objek pendengki. Apa itu? Mata ain Pak. Kalau ain itu kan tanpa harus menggunakan sarana apapun ya, dia dengan hasad itu bisa berbahaya buat kita. Itu Pak ya. Makanya ada kalanya kita menyembunyikan rencana-rencana kehidupan kita Pak. Jadi kita pengen target apa nih, mau bangun rumah, baru nikah misalkan 2 tahun, buat status, buat apa, nggak perlu, udah bangun aja rumah, jaga-jaga, ngomong ke ustadz atau guru, ustadz mohon doanya sedang berikhtiar bangun rumah, mohon doanya ya, ke yatim piatu, sedekah apa, nanti minta doakan supaya lancar. Itu Pak misalnya ya. Jadi ada kalanya kita tidak mudah juga mengekspos apa kegiatan-kegiatan kita ya, jalan-jalan kemana, ke sini, menjaga saja Pak, untuk ada orang-orang yang memang takjub atau juga hasad ya. Hasad itu berbahaya sekali. Itu Pak ya, terkait mimpi ya. Jadi mimpi pun mungkin bisa dipilih lah ceritanya ke siapa. Kalau nggak penting-penting banget mimpi baik pun dia nggak ceritakan. Udah cukup kita yang simpan aja sama pasangan, sama anak-anak begitu. Itu Pak ya. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat Pak ya. Cukup Pak jawabannya? Ya. Baik para jemaah sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami minta kepadamu hidayah, petunjuk jalan yang lurus, bimbingan keluarga untuk kami, anak-anak, pasangan, keluarga besar kami, bimbingan ketakwaan untuk kami dan keluarga ya Allah, bimbingan untuk menjaga kehormatan kami, keselamatan, terlindung dari berbagai macam mara bahaya dan bencana ya Allah. Dan kami minta kepadamu ya Allah, al-ghina, kecukupan ilmu dan harta ya Allah, kekayaan, rezeki-rezeki yang halal. Allahumma inna na'udzubika min jarisu wa min zawjin tushayyibuni qabla al-mashib wa min waladin yakunu alayya rabban wa min malin yakunu alayya azaban wa min khalilin makirin ainuhu tarani wa qalbuhu yar'ani in ra'a hasanatan dafanaha wa idza ra'a sayyatan adzaha. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari tetangga yang buruk, dari pasangan yang membuat kami beruban sebelum waktunya. Dan kami berlindung kepadamu dari anak-anak yang menguasai dan menyusahkan kami, dari anak-anak yang menyusahkan kami, kehidupan kami. Kami berlindung kepadamu dari harta-harta yang menjadi bencana dan wabah bencana bagi kami. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari teman-teman dekat, sahabat dekat, besti yang berbuat makar buat kehidupan kami, yang matanya melihat kami namun hatinya mengawasi kami. Jika melihat kebaikan kami mereka menyembunyikannya, jika melihat keburukan kami mereka menyebarkannya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan kepada kami pasangan, anak-anak, cucu, keturunan yang menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata hati kami, penghibur kami, kebahagiaan kami. Pasangan dan anak-anak bagi kami penuh dengan kebahagiaan dan keceriaan ya Allah. Dan jadikan ya Allah anak keturunan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hab lana minas shalihin. Karuniakan kepada kami anak-anak yang saleh dan salehah, yang senantiasa Engkau berikan hidayah petunjuk kepada kami dan anak-anak kami. Allahumma inna nastaudi'uka auladana fi kulli makanin ghabat anhum mu'yununa. Ya Allah, kami titipkan putra-putri kami kepadamu dikala kami tidak membersamai mereka. Mungkin ada di antara jamaah anak-anaknya yang mungkin sudah berjauhan, yang mungkin sedang kuliah di luar negeri, yang mungkin sedang pesantren ya Allah. Kami titipkan putra-putri kami ya Allah, kerinduan kami kepadamu ya Allah. Jaga putra-putri kami, berikan mereka keselamatan dunia dan akhirat. Berikan hidayah taufikmu ya Allah kepada anak-anak kami, pada putra-putri kami, kepada cucu-cucu keturunan kami ya Allah. Allahumma akthir malana wa waladana wa barik lana fima a'taitana wa atil hayatana ala ta'atik wa ahsin amalana waghfir laha.
Ya Allah, perbanyaklah ya Allah harta kami, perbanyaklah keturunan-keturunan kami, anak cucu keturunan kami. Berkahi semua karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Berkahi semua karunia nikmat yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Allahumma barik fima a'taitana wa atil hayatana ala ta'atik. Panjangkan usia kami dalam taat dan takwa kepadamu ya Allah. Wa atil hayatana ala ta'atik wa ahsin amalana. Perbaiki urusan kami, maisyah kami, pekerjaan kami, finansial ekonomi kami, anak kami, anak-anak putra-putri kami, cucu-cucu kami. Ya Allah, perbaiki urusannya, perbaiki jodohnya, perbaiki pekerjaannya, perbaiki ya Allah urusan-urusan dunia kami, perbaiki urusan akhirat kami, perbaiki urusan agama kami, baik kami, pasangan kami dan anak cucu keturunan kami ya Allah. Waghfir lana waghfir dzunubana. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, kesalahan-kesalahan kami ampuni ya Allah, maafkan ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal jununi wal judzami wa min sayil asqam. Kami berlindung kepadamu dari berbagai macam bala, musibah dan bencana. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari hilangnya kenikmatan. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari hilangnya kesehatan yang Engkau berikan, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari azab dan murka-Mu yang datang secara tiba-tiba. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Terima amal ibadah kami, amal-amal saleh kami, salat kami, saum kami, sedekah kami, zakat mal kami, zakat fitrah kami, qiyamul lail kami, birrul walidain kami, silaturahmi kami, amal-amal dakwah kami semuanya ya Allah, terima menjadi amal ibadah kebaikan yang membawa kebaikan di akhirat dan kebaikan dalam keluarga kami, kehidupan kami dan anak cucu keturunan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kifar Madis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.